Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang materi minggu ke-7 ya. Kalau minggu kemarin kita coba untuk dasar-dasar editing video, memotong, ripple, menambahkan video, import ataupun ekspor. Nah, pada minggu ini kita akan belajar masking dan juga color grading di Adobe Premiere Pro CS6. Nah, pertama-tama sama ya seperti minggu kemarin, kalian harus buat dulu, tentuin dulu sekuennya berapa, terus juga import videonya. Di sini saya masih pakai video yang kemarin, masih sama. Nah, cuman untuk masking, di sini ada beberapa jenis masking. Saya akan paparkan satu persatu. Yang paling pertama yaitu masking dasar. Masking dasar itu kita membuat dua video menjadi satu frame. Ya, untuk pertama caranya kalian masukkan video pertama yang akan dijadikan video satu ke dalam timelinenya. Lalu selanjutnya video keduanya ini biasanya sih kalau di dalam film punya korelasi gitu ya si film itu, si klipnya itu masih ada hubungannya. Misalkan bisa untuk dua orang yang tempatnya berbeda misalkan ya. Nah, di sini kita harus masukin dua klip, memasukkan dua klipnya itu di satu timeline yang sama, disejajarkan tapi di track yang berbeda. Track satu ini untuk video satu, klip yang kedua ini untuk video kedua. Di sini harus sejajar. Kalau kemarin untuk transisi kita pakai kayak gini ya, jadi disejarinnya tuh masih di dalam satu track video. Tapi kalau untuk masking seperti ini kita harus bikin si video itu ada di waktu yang sama, detik dan waktu yang sama harus sejajar. Nah, pertama untuk membuat video masking yang sederhana untuk membagi dua videonya, kita harus membuat dulu gambar gradasi seperti ini, yang setengah warna putih, setengah warna hitam. Karena warna untuk masking itu menggunakan warna hitam dan putih. Prinsip dasarnya seperti itu. Warna hitam untuk menyembunyikan, sedangkan untuk warna putih itu untuk menampilkan. Nah, tapi untuk yang dasar ini kita pakai dua warna yang sama. Ini tuh sebetulnya dua warna yang sama ya, warna putih. Hanya saja yang satu opacity-nya tuh dinolkan. Nah, untuk cara membuatnya saya akan buatkan step by step-nya. Pertama-tama kalian buka panel project, lalu klik kanan di area yang kosong. Kalau misalkan di kalian nggak ada area yang kosong seperti ini, panel project-nya bisa kalian geser ke samping kanan sampai memiliki area kosong. Ya, atau bisa juga di panel project, di menu project, terus ya, jadi di panel project, lalu setelah itu kalian klik kanan, buka new item, di sini pilih title. Lalu untuk namanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan gradasi, masking dasar. Nah, nanti akan muncul panel seperti ini. Di panel ini kita tidak hanya bisa menambahkan si objek lain berupa kotak, shape, ataupun kita juga bisa menambahkan teks di sini ya. Jadi tidak hanya objek bentuk, kita juga bisa menambahkan teks di sini. Nah, pertama-tama kita akan buat dulu bentuk dari rectangle tool. Ya, ini yang untuk basicnya, karena nanti untuk masking juga kita bisa pakai text masking. Nah, untuk yang rectangle tool, ini masking dasar, kita harus membuat kotak menutupi seluruh area video preview ini. Ini caranya di drag, jadi kalian klik dulu rectangle tool, lalu di drag dari ujung kiri atas sampai kiri bawah.
Setelah itu, kalian pastikan semua video previewnya ini sudah tertutup. Lalu kalian pilih fill type, pilih linear gradient. Ya, jangan yang solid. Kenapa pilih linear gradient? Karena di sini kita akan membuat satu titik warna gradasi ini menjadi 0% opacity-nya. Nah, untuk opacity-nya ini bebas, mau yang kanan atau yang kiri, karena nanti bisa diputar-putar juga. Kalau saya akan coba yang kiri. Nah, kalian klik dulu di sini titik warnanya. Kalau gradasi itu secara default akan ada dua titik warna. Nah, kalian klik dulu satu titik warnanya yang kiri. Lalu di bagian bawah ada color stop opacity. Color stop opacity-nya kalian atur kurangi sampai 0. Kayak gitu ya. Jadi nanti di dalam previewnya akan ada area yang kosong, akan ada area yang putih. Tapi bentuknya itu gradasi seperti ini. Nah, lalu supaya si gradasinya itu dari kanan ke kiri, kita pilih angle-nya. Jangan 0%. Kita ganti angle-nya ini 90%. Nah, ini yang kata saya bisa ditukar-tukar. Kalau 90% nanti yang putihnya ada di kiri, tapi kalau kita kasih minus 90% nanti bisa pindah ke kanan. Ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, kayak gitu. Kalau udah, ini saya ganti ke 90. Cara mengganti si persentase angle-nya tinggal diklik aja, lalu ketik angkanya, atau bisa juga di drag dengan mengarahkan kursor ke angkanya, lalu kalian bisa drag kanan atau drag kiri. Ya, tapi kalau udah tahu angka pastinya, mending langsung ketik aja angkanya. Nah, karena ini gradasi, kita bisa mengatur juga warna gradasinya ya. Mau segimana jaraknya. Misalkan kalau pengen nggak terlalu sempit, si warnanya nggak terlalu luas, kita bisa persempit di titik warnanya. Nah, misalkan segini. Kalau udah, kita close si panel yang tadi. Nah, nanti di panel project akan muncul objek kotak yang tadi kita buat, ya, rectangle yang kita buat namanya masking dasar. Nah, selanjutnya kita drag, masukin objek masking dasar ini ke channel ketiga. Tapi hati-hati supaya maskingnya itu sesuai dengan durasi yang kita butuhkan. Kita bisa menambahkan atau mengurangi durasi si objek ini. Objek pada panel video 3 ini. Nah, caranya ini sama seperti Reaper Tool, bisa kita tambahkan atau bisa kurangi. Ya, ini tuh untuk menambahkan durasi objek ini tampil di dalam timeline kita. Nah, nanti reviewnya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi, kita saya ulangi dulu ya, dari pertama kita masukin dulu kedua video yang mau dibikin masking. Misalkan di sini maskingnya sebelahan, lalu video pertama ditaruh paling bawah, track paling bawah, video kedua, track kedua, sedangkan untuk maskingnya itu ada di track paling atas. Ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan pakai efek track matte key. Nah, kalian kalau pusing nyari langsung aja ketik di sininya ya. Track mate T-nya 2 key. Track mate key gitu ya tulisannya. Nah, lalu di efek track matte key ini kalian drag, ini sama seperti mengaplikasikan transisi kemarin. Kalian drag si efek ini lalu arahkan kursor kalian ke video kedua. Jadi arahinnya tuh bukan ke maskingnya, tapi ke videonya. Kalian arahkan ke situ, lalu klik klip videonya. Selanjutnya kalian buka efek kontrol. Nanti di sana akan muncul efek yang baru kita tambahkan tadi. Ya, namanya track matte key. Nah, di sini ada bagian matte. Bagian matte di sini tuh kita bisa menentukan masking itu pakai track yang keberapa sih yang mau jadi maskingnya seperti itu ya. Nah, kebetulan karena kita nyimpennya itu
si objek maskingnya itu di video 3, maka di sini munculnya video 3. Tapi kalau misalkan di sini munculnya di video 4, nah kita pilih yang video 4. Ini tergantung nanti kalian nyimpen video, sorry, tergantung kalian nyimpen si apa objek maskingnya ya. Jadi ini mungkin bisa beda-beda. Tapi karena di sini saya objek masking dasarnya itu di track 4, maka akan saya pilih video 4 ya. Sedangkan untuk composite using-nya ini pakai yang Matte Alpha aja ya. Pilih yang Matte Alpha. Terus kalau mau di reverse lagi ini bisa tinggal di checklist aja. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi nanti kedua video yang kita simpan berjejer ini dia akan kebelah menjadi dua. Satu misalkan scene A, yang satu lagi scene B-nya apa. Nah, dalam kasus video yang saya buat di sini, ini eh, apa namanya lokasinya itu ya ada yang nanggung di sini kepotong. Misalkan si video satunya ini, nah ini kan kepotong ya. Nah, kita tinggal geser si videonya ini agak ke sebelah kanan. Nah, untuk memindahkan video ke kanan ini, kita harus klik dulu klip mana yang mau dipindahkan, lalu buka efek kontrol, klik motion. Di sini kita bisa mengganti posisi video. Mau geser ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Ada di efek motion position. Nah, kalau mau geser ke kanan ke kiri, kita harus geser yang ini. Yang nomor pertama, itu XY-nya. Ya, misalkan kita mau geser si videonya itu ke kiri. Nah, berarti ini geser ke kanan. Oh, sorry, kalau geser ke kanan, ini geser ke kanan. Seperti ini. Nah, kalau untuk video yang kedua, misalkan mau digeser juga, ini mah gesernya ke kiri. Ya, seperti itu. Jadi nanti ketika di play, hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, efek ini juga sering dipakai untuk ilusi-ilusi ya, misalkan dalam satu frame tempat yang sama ada tiga atau enggak ada dua karakter yang sama misalkan dua pemeran yang sama yang di kanan di kiri itu bisa juga pakai masking dasar seperti ini. Jadi maskingnya itu dibagi dua sih video ini seperti ini. Nah, penggunaan masking juga tidak hanya untuk membuat split screen seperti tadi, tapi kalian juga bisa membuat efek apa namanya blur di area tertentu. Ya, misalkan di sini saya akan potong dulu di sini footage-nya, jadi hanya wajahnya saja, jadi nggak ada pergerakan tilt down-nya. Saya potong dulu di sini, lalu saya buang video sisanya di sini. Nah, misalkan saya mau membuat wajah orang ini tuh blur saja di bagian wajahnya saja, sedangkan di area lain tetap terlihat jelas gitu ya. Nah, di sini saya akan buat dua lapis video yang akan dibikin blur. Video yang paling bawah itu video yang normal, tidak ada blurnya, sedangkan video yang kedua ini video yang ada blurnya, gitu ya. Nah, untuk menambahkan efek blur, kita bisa tambahkan di panel efek, lalu cari blur. Nah, di sini ada banyak blur ya sebetulnya. Kita pilih yang kamera blur. Nah, seperti ini. Kita lepaskan, sorry, kita lepaskan efek kamera blur ini ke video yang ada di atas. Sedangkan video yang di bawah, nah ini normal. Yang di atas itu ngeblur. Nah, untuk mengatur tingkat blur dari videonya ini nanti ada di efek kontrol. Kalau kalian mau blur banget, berarti harus disetting di 100%. Ya, ini sama sekali nggak jelas. Tapi kalau blurnya hanya sedikit, nah berarti segini aja. Terus kita buka project panel, kita tambahkan lagi yang tadi ya, title.
new title, default style. Oke, di sini kita bikin oval, ellipse tool, hanya warna putih, ellipse toolnya kita buat dulu aja. Nah, di sini ya, kita bikin ellipse tool situ, lalu ganti warnanya jadi putih. Terus juga kita bisa menambahkan, ada itu dulu aja ya. Jadi kita akan membuat si wajah laki-laki ini blur, misalkan ceritanya ini tersangka gitu ya, jadi wajahnya nggak boleh diperlihatkan. Nah, kita simpan si oval ini di wajahnya, lalu oke. Ya, kita tambahkan lagi si title yang tadi di wajahnya seperti ini, ya kayak gini. Tuh. Lalu kita tambahkan efek yang tadi, mate track matte key. Ya, kita tambahkan track matte key di track video kedua, lalu kita atur matte-nya itu ngambil dari track video ketiga. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tuh, jadi blurnya itu hanya di bagian wajahnya saja. Ya, seperti itu. Nah, kalau di versi terbaru, di Adobe Premiere versi terbaru, ini ada fitur otomatis tracking. Jadi nanti dia bisa mengikuti pergerakan wajahnya, mau orangnya ke kanan ke kiri, nanti si efek maskingnya itu bisa ngikutin. Cuman kalau yang lama di CS6 kita bisa juga ngikutin seperti itu, hanya saja harus buat keyframe dan ikutin secara manual pergerakan orang yang ada di videonya, gitu ya. Kita akan coba mengaplikasikan masking teks di sini. Kalau masking teks kita tidak perlu menggunakan efek track matte key ya. Jadi kita harus bikin dulu teksnya. Untuk bikin teksnya bisa pakai yang tadi. Lalu kita ubah si blending option ya. Kayak di sini kita hapus dulu masking dasar yang tadi. Ini kita kembalikan ke normal, gitu ya. Lalu kita buat dulu teksnya. Nanti teks yang kita buat tuh ada di sini. Ya, kita buat lagi. Ini contoh yang tadi. Kita buat lagi teksnya. Nah, kalau misalkan seperti ini nih, ini udah nggak bisa digeser misalkan ya. Atau jadi aneh kalau digeser. Nah, untuk cara yang kedua, menambahkan objek untuk project itu bisa kalian buka menu title. Ya. Di sini kalian pilih new title, lalu pilih yang default style. Nah, nanti akan muncul new title seperti ini nggak usah diubah-ubah lagi ya. Lalu kalian ganti namanya, misalkan text masking. Nah, kalau udah kalian klik OK, lalu kalian pilih text tool atau type tool, arahkan kursornya ke video preview yang ada di sini, lalu klik. Terus kalian juga di sini bisa mengganti jenis fontnya atau jenis typeface-nya. Ini kalian bisa sesuaikan dengan tema filmnya. Misalkan kalau saya di sini supaya gede-gede dan nanti kelihatan lebih banyak si videonya, saya akan pakai huruf yang tebal-tebal. Di sini di komputer saya udah terinstall Tasker Grotesque ya. Lalu untuk warnanya kita pakai warna putih. Untuk warnanya kita bisa ganti di title properties, lalu kita lihat ke bawah sedikit, di sini ada properties, lalu ada color. Nah, colornya ini ganti ke warna putih. Lalu kita juga tambahkan background. Untuk backgroundnya kita scroll ke bawah sedikit, nanti ada background, kalian checklist, ganti backgroundnya warna hitam. Ya, kalau udah kalian ketik si teksnya, misalkan teksnya itu bisa nama karakternya atau judul filmnya. Ini contoh aja ya. Misalkan contohnya Preman, huruf gede semua. Preman
pensiun. Nah, saya buatkan jadi dua baris. Nah, lalu untuk ukurannya, ini bisa diganti juga ukurannya ya. Untuk mengganti ukuran, setelah mengetik judulnya apa, kita tekan CTRL-A, lalu kita atur size hurufnya di sini. Di bagian size, ini bisa langsung kita geser ke kanan untuk memperbesar atau geser ke kiri untuk memperkecil. Nah, untuk memindah-mindahkan si hurufnya pakai yang selection tool yang ada di sini ya. Jadi selection tools-nya itu bukan yang ada di luar, tapi yang ada di dalam window ini. Lalu kita pindahkan teksnya ke tengah. Kalau kurang gede, kita perbesar lagi. Nah, kita simpan spasi teksnya itu ada di tengah-tengah. Kalau udah, kita close teksnya. Lalu kita masukkan teks masking ini ke dalam track video 3. Ini sama seperti tadi, kita tambahkan durasinya supaya menutupi semua klip atau semua footage yang ingin kita tambahkan eh, masking tadi, teks maskingnya. Nah, lalu selanjutnya kita klik tes teks masking yang ada di video 3. Lalu buka efek kontrol. Di sini kalian buka efek opacity. Nah, lalu di blend mode ganti jangan normal, tapi bisa kita ganti ke screen ya seperti ini. Atau kita juga bisa ganti ke overlay misalkan. Atau ke multiply. Nah, kalau mau jenis maskingnya seperti ini kita ganti ke multiply. Ya, jadi nanti si videonya itu akan muncul di dalam teksnya. Ini salah satu bentuk teks masking. Nah, karena kita ada dua video, kita bisa membuat setiap baris huruf kata, sorry ya, setiap baris kata ini memiliki dua video yang sama, beda. Caranya itu sama seperti tadi, kita pindahkan posisi videonya. Misalkan kalau video yang di track 2 itu ada di atas di tulisan preman. Sedangkan video di track 1 itu ada di tulisan pensiun. Nah, kita pindahkan dulu nih di sini tulisan video yang track kedua ke atas. Kalau tadi kanan ke kiri itu di angka yang pertama, nah, sedangkan kalau untuk vertikal itu atau atas bawah itu ada di angka yang kedua. Nah, kita pindahkan ini ke atas. Sedangkan untuk video yang kedua di track 1 ini kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, kalau misalkan mau ditukar juga bisa ya. Ini kita tukar posisinya, tinggal di drag aja, kayak gitu juga bisa. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu. Itu kalau pakai tag masking. Jadi kalau pakai tag masking, kita tidak perlu menggunakan track matte key ya. Jadi langsung aja kita ubah di opacity-nya, ganti blend mode-nya jadi multiply. Cuman ya kayak gini, di background-nya dia menjadi warna hitam. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan apa namanya transisi seperti yang minggu kemarin udah kita ajarin ya. Jadi supaya nggak langsung plok hilang si teksnya. Kalau ini kan langsung plok hilang. Nah, jadi kita juga bisa menambahkan transisi juga. Jadi transisi itu tidak hanya untuk klip video, audio, tapi juga bisa untuk gambar. Ya, begitu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan materi tentang color grading dan color correction. Di sini ada sedikit perbedaan ya antara color grading dan color correction. Oke, pertama saya hapus lagi si maskingnya. Lalu untuk videonya saya ubah posisinya ke track yang sama di video 1.
Lalu untuk posisinya juga saya ubah lagi ke posisi semula 45, 540. Ini juga sama. Oke. Nah, color grading dan color correction itu memiliki dua prinsip. Sebenarnya prinsipnya sama gitu ya, mengubah warna, tapi beda eh, apa ya? Jadi beda pengaplikasiannya. Kalau color correction itu lebih kita memperbaiki warna yang ada di klip tertentu. Tapi kalau color grading itu biasanya satu scene sama warnanya, gradingnya itu sama biasanya untuk menciptakan atau untuk memperkuat kesan yang ada di cerita tersebut. Nah, kalau di film-film mungkin kalian pernah lihat ya kalau di mana misalkan di Rusia karena dingin biasanya gradingnya itu diganti ke agak kebiru-biruan. Tapi ketika ke Spanyol misalkan karena panas ditambah gradingnya tuh agak kemerah-merahan. Ya, atau bisa juga lagi ceritanya tuh di planet lain. Nah, kadang juga bisa pakai grading. Tapi kalau grading ya udah gitu ya, hanya di tempat itu saja dan bisa lebih dari dua scene gitu ya kalau color grading. Tapi kalau color correction biasanya salah satu klipnya aja yang diperbaiki. Nah, pertama saya di sini ingin memperbaiki atau color correction footage yang pertama ini. Untuk color correction kita bisa pakai efek correction. Nah, di sini ada fast color correction, ada luma correction, ada RGB correction, dan sampai three-way color correction. Si tiga efek ini tuh, sorry, ada empat efek ini tuh punya eh, berbeda gitu, ada perbedaannya. Ini tergantung nanti kalian lebih prefer yang mana. Saya akan perlihatkan satu yang fast color corrector. Nah, di sini caranya sama seperti efek-efek yang lain, tinggal di drag saja ke klip videonya. Lalu nanti di sini akan muncul di efek kontrolnya itu akan muncul roda warna seperti ini. Ya. Di sini ada luma. Nah, ini kita pilih yang luma aja. Kalau luma nanti seperti ini, ya, jadi hitam putih. Atau kita pilih yang komposit. Lalu untuk mengubah warna ya, itu kita bisa arahkan roda warna yang ada di sini. Ini di drag aja, ya kayak gini. Misalkan ini tuh warnanya terlalu kuning misalkan atau nggak terlalu merah, nah kita arahin ke arah yang sebaliknya supaya jadi agak kebiruan atau lebih ke netral. Terus selain warna, kita juga bisa memperbaiki hue angle-nya. Si hue itu untuk intensitas warnanya ya, ini bisa diputar jadi kehijauan atau jadi kemerah-merahan atau bisa cenderung ke normal. Nah, cuma hati-hati untuk mengubah warna atau mengkoreksi warna ini kita perlu kepekaan. Ya, jadi ini mungkin harus dikerjakan di monitor yang baik karena eh, warna itu sangat apa ya bisa beda-beda gitu ya. Kalau di monitor yang bagus warna itu pasti fix seperti itu. Tapi kalau monitornya kurang bagus kadang kita udah benar tapi pas dilihat di yang lain bisa jadi hasilnya berbeda. Jadi monitor juga sangat penting untuk color correction. Dan ini juga sangat penting untuk maaf teman-teman yang mungkin buta warna gitu ya. Karena kalau di DKV sendiri, di desain sendiri, itu ada ketentuan tidak boleh mahasiswa yang punya riwayat buta warna ya baik parsial ataupun total. Nah, jadi bahayanya tuh di sini ketika mau membuat color grading atau color correction. Nah, seperti itu. Terus ada lagi di bawahnya balance magnitude. Ya, ini bisa diatur mau ke kuning-kuningan, warm, atau ke biru-biruan. Seperti itu. Terus juga ada balance gain. Ya, seperti ini. Kalau ini nggak terlalu langsung kelihatan ya. Karena berubahnya tuh pelan-pelan. Terus kalau terus balance angle. Ini juga bisa diatur. Ini kita atur lagi ke 100.
Terus di sini juga ada saturasi. Nah, di sini untuk saturasinya kita bisa mengatur ya warnanya bisa jadi hitam putih. Biasanya warna hitam putih ini dipakai ketika lagi flashback misalkan ke masa lalu jadi hitam putih atau enggak warnanya jadi lebih redup. Atau mungkin kalau pengen bikin pop warnanya lebih gonjreng bisa dinaikin. Ya cuman hati-hati ini karena kalau terlalu gonjreng jadi aneh juga nanti jadi terlalu jadi jelek nanti ke hasil videonya. Nah, terus di sini selanjutnya ada black level, auto contrast, ada ini bisa kalian cobain ya satu-satu kira-kira ngaruh enggak. Terus juga ada input white level. Ini untuk ke apa namanya warna hitamnya misalkan mau ditambahin intensitasnya warna gelapnya atau dinormalin. Nah, ini biasanya dipakai ketika apa mengubah satu scene yang sebetulnya diambilnya nggak terlalu malam gitu ya terus dibikin seolah-olah malam hari lebih atau enggak lebih gelap bisa dari black levelnya kita naikin gitu ya. Terus juga di sini ada input gray level. Jadi ini ada input white level lagi di sini. Ini untuk kecerahannya bisa kita naikin atau kita normalin. Terus juga di sini ada input black level dan output white level. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk color grading, color correction itu biasanya paling cepat sih pakai yang ini. Atau kalau mau satu-satu juga bisa ya. Jadi kita di sini pilih yang video effect, lalu di sini ada adjustment, di sini ada auto color, auto contrast, itu juga bisa dipakai. Atau pilih yang ada di folder color correction. Nih, kalau ini misalkan pusing terlalu banyak, nah kita bisa juga pakai salah satunya aja, misalkan brightness dan kontrasnya aja, atau warnanya aja, gitu. Itu juga bisa, kayak ya, seperti itu. Nah, terus efek-efek yang sudah kita tampilkan di sini, misalkan yang sudah kita tambahkan di satu klip ini, kita juga bisa mengcopy paste efek yang udah dipakai ke klip lain. Caranya, misalkan ini nih, biar sama warnanya gitu ya. Warnanya misalkan saya bikin dia agak ke kuning-kuningan. Belen tadi di sini ya. Kayak misalkan ini warnanya saya coba diredupin sedikit. Terus ini balance magnitude-nya misalkan saya naikin dikit. Hue-nya saya ubah sedikit. Ininya saya ubah aja ke 100. Saturasi tadi udah. Lalu, tadi mana ya yang bisa mengubah kuningnya itu. Balance ya filter itu. Oke, ini kita atur sedikit. Oke, misalkan yang ini warnanya dibikin seperti ini gitu ya. Jadi lebih redup, lebih gelap. Karena ceritanya ini tuh film misteri gitu ya. Nah, lalu kalau nanti kita pindah ke scene selanjutnya, ini kan jadi normal lagi nih warnanya. Nah, supaya kita pakai efek yang sama, kita bisa mengcopy paste efek yang ada di klip satu. Caranya, kalian klik klip
Yang pertama atau klip satu, lalu buka efek kontrol, lalu klik kanan, efek yang mau kita copy, mau kita salin, klik copy, lalu kita klik lagi footage yang selanjutnya, buka lagi efek kontrol, klik kanan, pilih paste. Nah, nanti warnanya akan sama seperti yang pertama ya. Tapi kendalanya kalau misalkan untuk color grading, kita nggak mungkin kan mengcopy paste satu footage satu footage ya. Apalagi kalau film utuh gitu ya, setengah jam, oh itu bisa berapa banyak footage. Nah, kita pakai cara lain. Jadi jangan pakai cara yang tadi ya. Cara yang lain itu kita bisa pakai yang namanya adjustment layer. Nah, untuk menambahkan adjustment layer itu kalian bisa di sini, bisa harus buka dulu project panelnya, lalu klik kanan, pilih new item, lalu di sini ada adjustment layer, kalian pilih adjustment layer. Untuk ukuran dan time base-nya, kalau misalkan nggak ada perbedaan dari sekuen yang kalian buat, ini nggak usah diubah-ubah lagi, langsung aja oke. Langkah selanjutnya nanti akan muncul adjustment layer di panel sini, di panel project-nya. Kalau udah ada, kalian drag panel project-nya ke atas video atau ke atas klip yang mau kalian tambahkan color correction atau enggak kalian tambahkan color grading. Ya, kalau tadi color correction biasanya untuk memperbaiki di satu klip saja atau satu footage saja, tapi kalau color grading, nah ini biasanya satu scene itu sama warnanya. Nah, lalu kalau udah muncul di timeline-nya, kalian tambahkan durasi adjustment layer-nya sesuaikan dengan scene yang mau kalian tambahkan. Misalkan di sini scene-nya cuma ada dua footage ya, ini untuk contoh saja. Nah, kita hanya perlu mengatur satu saja di sini, yaitu adjustment layer. Jadi semua efeknya itu kita masukin ke adjustment layer saja. Nah, sekarang kita buka panel efek, lalu ganti di sini. Kalau tadi kita pakai yang fast color corrector, sekarang kita pakai yang three-way color corrector. Caranya sama, ini di drag, tapi dilepasin ya, jangan dilepasin ke footage, tapi lepasinnya ke adjustment layer. Nah, lalu klik adjustment layernya, nanti di efek control akan muncul efek yang tadi kita input di situ, yaitu three-way color corrector. Nah, dengan three-way color corrector ini kita bisa lebih banyak mengatur warnanya, tidak hanya satu channel saja, tapi di sini kita bisa mengatur shadow-nya, mid-tone-nya, lalu highlight. Kalau shadow ini berarti warna gelapnya di video tersebut. Kalau mid-tone ini tuh berarti warna yang netral, cahaya netral atau cahaya tengah. Kalau highlight ini biasanya warna putihnya. Nah, kita buktikan saja. Nah, di sini ada satu orang karakter dia pakai baju warna hitam dan hitamnya di sini kita bedain ya antara hitam yang bangunan dan hitam jaket. Kalau hitam jaketnya itu agak ke merah-merahan misalkan. Nah, kita pengen bikin warna hitamnya itu jadi lebih normal. Berarti kita turunkan, dia jauhkan dari warna merah, misalkan ke warna hijau. Nah, di sini baru kita kelihatan ya, yang berubah itu hanya warna gelapnya saja kalau kita mengatur warna yang shadow. Sorry, mengatur apa namanya roda yang bertuliskan shadow. Tuh, yang berubah warna hanya yang berwarna gelap saja. Tapi kalau kita mengubah yang mid-tone, ini warna yang itu hampir keseluruhannya. Karena mid-tone itu apa ya warna netralnya gitu ya, cahaya netralnya ada di tengah-tengah. Ini biasanya hampir semua, tidak spesifik gelap atau terang. Tapi kalau mau gelapnya aja berarti yang shadow. Jadi aturnya kalau mau secara keseluruhan pilih yang mid tone. Nah, misalkan ingin agak ke biru-biruan karena tadi kan kita ceritanya lagi bikin film misteri gitu ya. Jadi kita bikin warnanya lebih ke biru-biruan seperti ini. Nah, lalu untuk highlight itu warna yang terangnya. Nah, kita bisa lihat di sini
warna putihnya itu bisa lebih kelihatan yang paling berdampak ya, paling berubah di sini. Bisa ke agak kuning-kuningan atau kita selaraskan dengan tema yang tadi ya, ke biru-biruan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau cek after before-nya, kita bisa matiin. Di sini ada apa namanya ikon mata. Ya, ini bisa kita klik dulu. Nanti kelihatan warna aslinya. Jadi warna aslinya seperti ini, agak ke kuning-kuningan, agak ke merah-merahan. Ini bisa jadi pengaturan dari kameranya, gitu ya. Tapi bisa juga kita timpa dengan adjustment layer, hasilnya jadi seperti ini, gitu ya. Nah, jadi untuk adjustment layer ini, kalau kalian mau masukin banyak footage atau di dalam satu scene, itu lebih baik pakai adjustment layer. Tapi kalau hanya ingin mengubah satu klip saja, misalkan terlalu gelap, ya di sini saya mau masukin lagi video footage yang lain, misalkan ini tuh footage-nya terlalu gelap nih, karena memang syutingnya malam-malam misalkan. Nah, kita pakai efek yang tadi ya, fast color corrector. Nah, di sini kita atur yang white outputnya, kita naikin eh, input white-nya. Kita naikin, jadi lebih terang. Tapi hati-hati nanti backgroundnya jadi hilang ya. Jadi ini tetap harus pelan-pelan gitu digesernya, jangan sampai ada detail yang hilang. Nah, terus kalau mau warnanya berarti di sininya, misalkan mau dibedain ini mah warnanya, dibikin lebih netral karena asal awalnya itu kebiru-biruan. Berarti kita geser dia ke arah lebih kuning. Nah, karena dia belum kena si adjustment layer, jadi warnanya masih beda. Kalau mau tambahin ke klip yang kita tambahkan, kita tambahin juga durasi adjustment layernya. Nah, baru dia berubah ya, si color gradingnya jadi sama gitu ya. Baik, itu untuk yang color grading menggunakan adjustment layer. Nah, berarti kalian nanti harus bedakan ya, apa itu color grading, nah, atau bagaimana untuk color correction. Walaupun memang judulnya sih color ya, tapi sebetulnya nggak hanya color aja, nggak hanya warna aja, bisa kecerahannya, bisa apa lagi ya, bisa juga apa tadi itu kontrasnya, gitu ya, itu bisa. Jadi bisa salah satu kalian pilih mau cuman background kontras atau mau paket lengkap. Nah, paket lengkap berarti pakai yang tadi, pakai yang three way color corrector. Kayak gitu ya. Di sini udah lengkap ya, ada saturasi warnanya, ada midtone dan lain sebagainya. Seperti itu.